Selamat bergabung, saya Akbar, seorang dokter, menyajikan textbook ortopedi dalam bentuk desain infografis untuk dapat dinikmati secara audiovisual. Nah, pada kesempatan kali ini kita kembali ke textbook ortopedi di textbook meter ya, tepatnya di bab fraktur dan multitrauma in adult ya, tepatnya di bagian topik non-union dan gangguan neurovaskular. Jadi ini terkait dengan komplikasi fraktur sih yang mungkin terjadi. Nah, sebenarnya pada penyembuhan fraktur ya, biasanya kan untuk fase normal itu kita kan ada 4 fase ya, yaitu namanya fase inflamasi ya. Fase inflamasi, kemudian fase soft callus ya, soft callus, kemudian fase hard callus ya, hard callus atau disebut woven bone ya, woven bone. Kemudian fase remodeling ya, atau tulang sejatinya ya. Nah, inflamasi ini kan biasa berkisar ya mungkin di 1 sampai 7 hari atau 1 minggu lah ya. Kemudian soft kalau 1 sampai 3 minggu. Nah, ini 4 minggu sampai 12 minggu. Ini biasa sih berbulan-bulan ya. Di atas 12 sampai tahunan. Itu terkait dengan remodeling. Nah, pada suatu fase ada yang namanya kondisi ini atau harusnya kan sudah mencakup remodeling ya mungkin sekitar 3 sampai 4 bulan. Tulang itu harusnya kan union sebenarnya, tapi tergantung lagi daripada lokasi tulangnya karena setiap tulang itu proses penyembuhannya beda-beda berdasarkan waktu. Misal jika klavikula lebih cepat dibandingkan dengan tibia seperti itu. Nah, artinya kan tidak bisa disamaratakan penyembuhan tulangnya, ini hanya berlaku secara umum. Makanya penting untuk mengetahui apakah tulang yang sudah dilakukan tindakan operatif itu dapat terjadi bridging atau union. Nah, pada konsepnya komplikasi daripada fraktur ya, komplikasi daripada fraktur itu kan ada mencakup yang namanya non union sama delayed union ya. Sama ada lagi satu yang namanya mal union ya. Nah, apa sih bedanya? Ya, jadi normalnya dia union nyatu ya. Cara membedakannya kalau non union artinya tulangnya tidak nyatu, ya tidak nyatu sama sekali. Kalau delayed union menyatu tapi lambat ya. Kalau mal union menyatu ya sesuai waktu, sayangnya posisinya tidak sempurna atau tidak presisi anatomi ya. Seperti itu. Jadi ada perbedaannya di situ. Non tidak menyatu, delayed menyatu tapi sangat lambat ya. Kemudian malunion menyatu sesuai waktu, sayangnya bentukannya tidak sesuai dengan yang seharusnya seperti itu. Nah, bagaimana sih membedakan semua berdasarkan waktu? Setiap tulang tentunya memiliki masa penyembuhan waktu yang berbeda-beda ya tentunya. Nah, prinsipnya kalau kita melihat ya misalnya kalau malunion kan artinya sesuai waktu dia nyatu ya, artinya untuk membedakannya jadi dia tidak ada problem waktu, hanya bentukannya, jadi kita excludekan ya. Nah, yang membedakan ini nih karena terkait dengan margin waktu. Nah, bedanya apa? Jadi misalnya non-union itu biasanya gagal menyatu di 2 sampai 3 bulan. Jadi misalnya sih kalau standarnya biasa di atas 9 bulan. Jadi kalau misalnya ada tulang ya, ada tulang harusnya di atas sudah 9, rata-rata di atas 9 bulan itu harusnya menyatu, tapi itu kalau lewat dari itu enggak nyatu, kemungkinan besar itu non-union. Atau yang kedua dia di bawah 3 bulan terakhir ya tidak ada progresivitas yang relatif seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, beda halnya dengan delayed union, dia dapat union tapi betul-betul lambat. Nah, saya kasih mekanisme perbandingan. Misal non union, delayed union. Nah, pada 3 bulan awal suatu fraktur humerus misalnya. Nah, keduanya ini non union sama delayed union ini memberikan kalus yang sedikit. Kalusnya ada tapi sedikit. Nah, di 3 bulan awal kalusnya sedikit. Nah, keduanya ini sama ini, kalusnya sedikit, non union sama delayed union, sehingga belum bisa kita diagnosis pada 3 bulan awal apakah ini normalnya kan kalusnya banyak tuh. Nah, sayangnya ini ada kalusnya sedikit, sama ini juga kalusnya sedikit. Nah, dua-duanya belum bisa dikategorikan apakah dia non union atau delayed union. Nanti akan kita evaluasi di 3 bulan selanjutnya misalnya ya. 3 bulan selanjutnya pada non union kalusnya masih sedikit ya, kalusnya masih sedikit atau sama ya, sama. Pada delayed union, oh ternyata kalusnya bertambah.
Nah, kemudian dioperasi lagi di 3 bulan selanjutnya ke 9 bulan non union, kayak kalusnya masih sama, tidak ada pertumbuhan. Sedangkan di light union, wah ternyata dia bisa union atau menyatu. Itulah perbedaannya. Jadi walaupun uh, awalnya mungkin kalusnya sedikit, kita bisa curiga untuk keduanya, namun nanti di hasil akhir ketika ada penambahan kalus, ada kesan penyembuhan luka, nah itu delayed union. Tapi kalau misalnya dia tidak nyatu sama sekali, itu sudah non union seperti itu. Makanya dibilang kalau misalnya 3 bulan terakhir yang betul-betul tidak ada kalus yang signifikan, nah berarti kemungkinan itu sudah non union. Dengan margin di atas 9 bulan umumnya rata-rata seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan komplikasi non union ya, non union ini, maaf sebelum saya bahas di sini, saya dulu coba faktor risikonya ya, kenapa non union atau delayed union itu dapat terjadi, karena sebenarnya ini terkait dengan gangguan vaskularitas. Itu kalau misalnya asupan pembuluh darah ke daerah yang luka minimal, nah tentunya nutrien yang harusnya menjadi berperan dalam penyembuhan fraktur itu terhalang. Kemudian yang kedua, stabilitas mekanik yang melewati daripada strainnya ya, strain tolerance ya. Jadi misalnya kalau stabilitas mekaniknya kurang, misalnya terlalu goyang patahan frakturnya, baru menyembuh tuh jaringan kalusnya terbentuk akibat hipermobilitas yang berlebih karena fiksasinya tidak bagus, ya rusak lagi penyembuhannya seperti itu. Nah, kemudian gaya hidup ya, misalnya dia merokok atau punya faktor komorbid misalnya DM atau hipertensi. Nah, itulah yang menyebabkan faktor risiko daripada non union ini. Nah, kemudian pada kasus non union selanjutnya, bahwa ada dua hal ya, kategori daripada non union, ada yang hipertropik ya, ada yang atropik. Nah, apa sih perbedaannya? Pada kasus suatu tulang yang gagal menyatu ya, misalnya tadi kita lihat di kalusnya kok minimal, ini tulang tidak sembuh-sembuh, waktunya sudah lama, dan kita tegakkan dia non union. Nah, perlu kita cari tahu apakah dia termasuk hipertropik atau atropik. Nah, bedanya apa? Kalau misalnya hipertropik itu penyebabnya masalahnya itu di mekanik ya, mekanik. Jadi misalnya uh, dia punya kalus ada, tapi terus rusak karena akibat pergerakan, karena dia punya fiksasi yang longgar. Makanya tata laksananya itu fokus dalam stabilisasi mekanik atau fiksasi, diperbaiki lagi dia punya kerapatan tulang sehingga membantu proses unionnya nanti. Jadi diperbaiki ininya. Nah, pada kasus atropik union, sudah bagus nih stabilisasinya, tapi tetap tidak ada kalus di situ. Nah, biasanya ini disebabkan karena faktor biologis ya, faktor biologis, karena misalnya tulangnya nekrosis ya, tanpa kalus. Nah, ini yang betul-betul secara biologikal tidak memungkinkan untuk adanya kalus, walaupun mekaniknya difiksasi sangat erat ya, tidak tumbuh juga. Makanya itu atropik union. Makanya tata laksananya tidak, bukan untuk reposisi seperti ini, makanya memberikan bantuan biologi seperti tindakan yang namanya bone graft ya. Jadi memberikan bantuan daripada sel tulang yang sehat agar dapat membantu proses penyembuhan tulang yang terjadi seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut terkait dengan komplikasi yang kedua, itu berupa gangguan neurovaskular ya. Nah, pentingnya pada saat terjadinya fraktur, penting untuk mengecek namanya neurovaskular, apakah ada gangguan neurologis atau gangguan vaskularisasi ya. Lakukan pemeriksaan detail ya, pada saat melakukan pemeriksaan lokal, look, feel, and move, ditambah dengan pemeriksaan neurovaskular. Nah, lakukan pemeriksaan detail dan dokumentasi defisit saraf sebelum manipulasi fraktur. Jadi sebelum dilakukan imobilisasi, sebelum dilakukan reposisi misalnya, reduksi, nah penting untuk dilakukan dokumentasi. Jangan sampai penyebab defisit saraf ini memang sudah defisit dari awal dan bisa memicu dikiranya tindakan provokasi atau reduksi yang kita lakukan yang menyebabkan defisit neurologis, ternyata di awal memang sudah defisit. Makanya pentingnya untuk dokumentasi. Nah, kemudian pada kasus trauma ya, vaskular itu immediately life saving, mengancam nyawa, primary survey ya, circulation. Nah, makanya pada saat itu terjadi, lakukan restorasi vaskular, itu prioritas utama ya dibanding restorasi tulangnya. Jadi segera ke kamar operasi, jangan menunda restorasi aliran darah hanya untuk arteriografi. Jadi dilakukan eksplorasi untuk menentukan bagian vaskular yang cedera seperti itu.
Kemudian itu untuk vaskular ya, ini vaskular. Nah, untuk neurologis baru kita bahas yang ini nih. Jadi ada komplikasi neurologis yang terjadi ya. Jadi sesuai lokasi patan fraktur ternyata dia dapat menyerang daripada saraf yang merupakan melekat pada bagian tulang tersebut. Yang menarik nih di sini nih, Huris drop foot ya. Huris drop sama drop foot ya. Nah, ini penting karena ada makna klinisnya, suatu kondisi yang dimana paresi daripada nervus radial. Jadi fungsi si tangan ini nih, pergelangan tangan yang drop itu disebabkan karena paresi nervus radialis. Kenapa? Karena nervus radialis berjalan di sulcus di posterior daripada os humerus. Nah, makanya fraktur pada humerus ini dapat mencederai saraf sehingga menyebabkan gangguan saraf, trauma saraf ya, bisa menyebabkan wrist-drop seperti itu. Jadi fraktur subhumerus menyebabkan paresi nervus radial, kondisi klinisnya wrist-drop. Begitu pula yang kedua, kalau misalnya dislokasi lutut menyerang daripada saraf peroneal yaitu fibularis communis ya, yang akan berperan dalam otot-otot ekstensor ya, fibularis communis, fibularis di forecompartment anterior dan lateral yaitu fibularis communis. Nah, ketika dia terjadi parese maka kondisinya menjadinya foot drop atau kaki terjatuh ya, karena tidak adanya otot-otot ekstensor yang menarik seperti itu. Kemudian berikutnya, kalau fraktur di distal radius itu dapat menyerai daripada gangguan saraf medius ya. Kemudian kalau dislokasi panggul hip, nah dia dapat menyerang namanya saraf skiatik atau ischiadicum ya. Nah, itu menyebabkan kelumpuhan motorik sensorik kaki, karena kalau ischiadicus itu kan nanti terbagi ya, berjalan ke posterior tibialis dan anterolateral menjadi fibularis communis ya, nanti menjadi fibularis superficial dan profunda. Nah, ini untuk gerakan apa namanya, anterior ya untuk ekstensi, ini untuk gerakan tibialis untuk fleksi ya, seperti itu. Ini terkait dengan komplikasi saraf yang mungkin terjadi. Demikian terkait dengan manajemen komplikasi fraktur di textbook Netter di bab terfraktur dan multitrauma in adult dengan komplikasi komplikasi fraktur berupa non-union, malunion, delayed union, dan gangguan neurovaskular. Terima kasih.